A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن دعا لدعوائه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم ومذكرا بذلك وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جددوا إيمانكم. وكيل صحابتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قولي لا إله إلا الله. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dapat kita hari ini, di pagi hari ini beraktivitas, berjalan, berlari, makan, dan aktivitas-aktivitas yang lain yang kita kerjakan, itu semua merupakan karunia dari Allah. Fadlum minallah, fadlum minar rahman. Semuanya itu adalah karunia Allah, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Maka atas segala nikmat-nikmat itu, apa yang paling pantas kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan menggolongkan kita ke dalam golongan hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya serta layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tak bosan-bosan kami kawan-kawan para dai-dai yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendakwahkan agamanya, untuk mengingatkan kembalilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk taat kepada Allah. Bagi yang sebelumnya di antara kita masih kurang taat kepada Allah, taatlah kita. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini yang kita hidup sekarang ini, yang tempat kita lagi berjalan, berdiri, berlari ini adalah fana sifatnya, sementara. Di waktu yang sementara ini, di tempat yang sementara inilah Allah tuntut kita untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, menyiapkan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat. Maka kita hidup di dunia ini, kita mesti mengetahui tujuan kita dihidupkan Allah di sini. Tujuan kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi ibadallah, hambanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia itu ke muka bumi ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya untuk mentaati aturan Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, enggak ada lagi yang lain. Tujuan kita hidup itu cuma satu itu ya. Nah, maka di dunia ini persiapkan bekal iman dan amal salih yang akan kita bawa untuk apa? Untuk menuju alam akhirat.
Kita hidup di dunia ini sifatnya diuji oleh Allah. Yang kaya diuji, yang miskin pun diuji oleh Allah, yang sehat diuji, yang sakit pun diuji. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami ciptakan hidup dan mati hanya untuk, kecuali kata Allah, kecuali hanyalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Berarti setiap kondisi yang kita lakukan, yang kita rasakan merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ujian daripada Allah. Maka jangan dipikir orang yang kaya itu bahagia, orang yang miskin itu sudahlah tentu sengsara, belum tentu. Karena setiap person di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian atas apa? Ujian atas iman dan amal saleh. Maka kita berusaha. Karena kata Allah, semua di antara kita diuji, dan nanti yang diuji itu dilihat apa yang diuji, siapa yang terbaik amalannya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia di antara kita bukan tergantung siapa, bergantung pada nasabnya. Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling bertakwa di antara kalianlah, yang bertakwa di antara kalian itulah yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa, di mana letak kemuliaan itu? Letak kemuliaan ada dalam ketaatan kepada Allah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beriman beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik bagi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidup yang tenang bagi hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dia kemudahan dalam kehidupannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Maka hadirin, siapa di antara kita yang tak mau dimudahkan urusannya? Siapa di antara kita yang tak mau dipermudah rezekinya? Semua di antara kita pasti mau. Maka apa kuncinya? Di dalam Al-Qur'an cuma satu kalimatnya, wa may yattaqillaha. Siapa yang sanggup meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, meningkatkan ketaatannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan semua itu baginya. Allah janjikan kemudahan, Allah janjikan kemuliaan, Allah janjikan dijaminnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Assalamualaikum ketua. Allah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, siapa yang taat kepada Allah, Allah muliakan dia. Siapa yang taat kepada Allah, yang tak taat kepada Allah, Allah akan hinakan dia. Anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam enggak taat kepada Allah, Allah hinakan. Padahal bapaknya seorang nabi, matinya dalam kondisi tenggelam. Kenapa enggak taat kepada Allah, Allah hinakan. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah, itu taat kepada Allah, padahal bapaknya Abu Jahal yang jahatnya luar biasa, yang usahanya bukan dalam mendakwahkan agama, usahanya dalam menghancurkan dakwahnya Rasulullah. Itu totalitas Abu Jahal, itu menghancurkan dakwahnya Rasulullah. Tapi anaknya taat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan kepada anaknya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara yang berjalan ini bertanya-tanya, kenapa saya menggunakan pakaian ini? Di antara sekian orang
Nggak ada yang menggunakan pakaian ini. Kenapa saya menggunakan pakaian ini? Jika ditanya apa alasannya? Alasannya karena saya ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah tanda dia mencintaiku, kata Rasulullah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga yang dimana surga itu ada Rasulullah di dalamnya. Bahkan di dalam riwayat kisah, dalam riwayat surga yang paling rendah saja, bidadarinya itu jika meludah ke dalam air laut yang dimana air laut itu asin, maka air laut itu dapat berubah menjadi manis. Itu surga yang paling rendah, Pak. Tapi kalau bagaimana lagi kalau surganya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan surga yang sama Rasulullah itu? Caranya hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau mati dalam menggunakan satu pakaian, maka banyak-banyaklah dia menggunakan pakaian itu. Siapa yang mau mati dalam mengucapkan satu kalimat, maka banyak-banyaklah mengucapkan kalimat tersebut. Makalah itulah alasan saya menggunakan pakaian seperti ini. Alasannya apa? Satu, karena ingin menunjukkan implementasi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, di mana sunnah ini, sunnah pakaian ini sudah banyak dimatikan oleh orang, tidak lagi diamalkan oleh orang lain. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kembali kita, yakni poin yang pertama ingin saya sampaikan adalah tingkatkan taat kita kepada Allah. Banyak-banyaklah hidupkan sunnahnya Rasulullah. Tingkatkan taat kita, karena dengan ketaatan itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Dengan ketaatan itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Dengan ketaatan itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemudahan rezeki dan kemudahan segala urusan yang kita sedang kita lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Yang kedua, perbanyaklah kita membicarakan ataupun mengucapkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang tadi di awal saya sampaikan, jaddidu imanakum, wa qila sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Iya, masyaallah, tabarakallah, luar biasa Ustaz ya. Kali ini kita sering-sering sedikit Ustaz tentang ujian tadi Ustaz. Saya sangat tertarik sekali nih, ujian. Setiap manusia atau makhluk yang bernyawa pasti diuji Ustaz ya. Iya. Itu gimana Ustaz kalau misalnya kita kadang-kadang kan ada nih rasa nggak terima, mengumpat dengan ujian yang telah Allah berikan kepada kita, itu gimana menurut Anda? Itu tandanya imannya lemah. Imannya lemah ya. Maka bagaimana cara meningkatkan iman? Seperti hadis yang saya sampaikan, jadidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui iman di antara kalian. Maka di sini Rasulullah, jika dari hadis ini bisa kita artikan Bang, iman itu bisa lemah, bisa turun dia. Karena kenapa? Rasulullah perintahkan perbaharui, tingkatkan, kata Rasulullah. Maka dengan cara apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi gini Bang, kalau tadi ada orang yang ngumpat, diuji, kok kayak gini? Awak udah sholat, awak udah mendakwahkan agama, awak udah korban harta untuk agama. Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Anak belanggar, rumah terbakar, kok jadi kayak gini nih? Apa ini? Maka orang beriman itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, hidupnya itu menyenangkan. Kagum Rasulullah melihat. Kagum Rasulullah itu melihat orang yang beriman. Kenapa? In asabahu ma yuhibbuna hamidullah. Orang yang beriman itu Bang, kalau sempurna imannya, datang yang baik-baik padanya, dia bersyukur, memuji-muji Allah. Wa in asabahu ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru. Tapi ketika datang yang tak baik bagi hidupnya, dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita mengumpat-ngumpat kalau ada masalah. Bukan berarti Allah benci kepada kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surah Al-Fajr. Ada orang diberikan harta, Rabbi akraman katanya. Diberikan kelapangan harta sedikit, oh ini Tuhanku lagi memuliakan aku katanya. Ketika disempitkan sedikit rezekinya, Rabbi ahanan katanya, aku Tuhanku sedang menghinakan aku, Tuhanku sedang menghancurkanku. Itulah dia orang-orang yang tidak sempurna keimanannya.
Karena nggak selamanya ujian itu menghinakan kita, Ustaz ya. Nggak selalu, karena namanya ujian itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis Imam Bukhari, nggaklah sebuah musibah datang kepada seorang kaum muslimin, kesedihan, apapun itu, sakit, walaupun hatta cuma tercucuk duri, kecuali itu adalah pengampun dosa bagi dirinya kata Rasulullah. Nah, seperti mau naik tingkat ya, Ustaz ya, dari SMP naik level dia, dimuliakan Allah. Iya, itu dia. Jadi kalau mau naik tingkat kena ujian dulu. Kena ya. Ujian. Kalau bisa melewatinya maka Kan lucu kan kalau komplainnya kan. Iya. Ya, saya ngerasain sendiri ya, Ustaz. Ujian sakit ternyata ada hikmah di dalamnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah mengampunkan dosa-dosa orang yang terkena musibah itu. Maka Allah itu enggak zalim, Allah itu adil. Allah itu walaupun di dalam susah kita itu ada di situ fadilah ataupun keutamaan yang Allah berikan, pengampunan dosa. Bayangkan di tengah musibah itu, di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pengampunan dosa atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Iya, Ustaz. Luar biasa sekali. Semoga tausiah dari Ustaz Marskal Siddiq dapat kita aplikasikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Sebagai closing, Ustaz, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, persiapkan bekal kita iman dan amal salih untuk menghadap Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wa tawazzadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kalian. Sebagaimana kata para ulama, setiap perjalanan itu pasti ada bekal. Maka nggak mungkin perjalanan kita dari dunia ke akhirat nggak ada bekalnya. Apa bekalnya? Takwa kata Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat Allah muliakan, siapa yang tak taat Allah akan hinakan hidupnya. Maka bagi setiap di antara kita yang mendengarkan ini, persiapkan bekal kita berupa iman dan amal salih, lalu banyak-banyaklah kita mentaati perintah Allah, usahakan diri kita ini untuk taat kepada Allah dan banyak-banyak menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beriman beramal salih, baik dia laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kehidupan yang baik bagi kehidupannya. Jaddidu imanakum kata Rasulullah, wa qila sahabati Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka yang pesan yang terakhir adalah perbanyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman la ilaha illallah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan, menyampaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir daripada hidup kita, yakni kalimat la ilaha illallah. Luar biasa insyaallah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah. Ya, inilah closingnya ya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tausiah dari Ustaz